bukti bahwa garansi dari Mbah Wira itu nyata adanya. Anti ribet, anti ruwet, anti bertele-tele. Anda klaim garansi, tunjukkan buktinya, maka garansi langsung Mbah Wira berikan. Kita lihat. Pada tanggal 8 Juli ya, bulan kemarin, ada klien yang menghubungi Mbah Wira. Intinya dia mau membeli Azimat secara promo namun plus cicil. Jadi harusnya kalau promo itu cash ya, kalau cicil ya tidak promo. Tapi nggak apa-apa, Mbah Wira berikan promo plus cicil ya. Aturannya itu seperti ini Pak. Nah ini nampaknya pada video sebelumnya itu Mbah Wira ada salah kirim gambar. Harusnya merah seperti ini yang Mbah Wira berikan, tapi yang Mbah Wira berikan adalah yang putih untuk pembelian secara cash. Di sini ya bisa Anda baca ada kalimat tempo hingga lunas. Jadi ketika Anda memilih pembayaran dengan cara tempo atau angsur, maka Anda berkewajiban untuk membayar hutang tersebut hingga lunas. Dan semua klien yang hutang, Anda percaya atau tidak, pasti mengatakan, iya saya bersedia. Namun nyatanya setelah Azimat itu dikirim, banyak yang kabur Pak. Itulah kenapa kemudian Mbah Wira membuat kebijakan, nah ini. Kodam sudah bisa diakses sejak hari pertama dimiliki ya. Sudah bisa diafirmasi, diperintah sejak hari pertama dimiliki, tidak perlu menunggu lunas supaya bisa menjadi rekan Anda dan membantu dalam bekerja. Namun, fisik emas Azimat akan dikirimkan setelah lunas. Ya, semoga Anda bisa menemukan kalimat itu ya. Fisik emas Azimat akan dikirimkan setelah lunas. Jika Anda masih ragu-ragu, masih belum percaya, masih banyak pertimbangan, maka lebih baik jangan memahar. Harusnya ini memang yang dikirim. Ya, pada video sebelumnya Mbak Wira salah mengirimkan yang untuk pembelian cash. Makanya kemudian ada protes macam itu tadi. Kita lanjut. Apakah Anda deal dengan aturan seperti ini? Dijawab deal dan lain sebagainya. Ini tanggal 8. Nah, kemudian untuk klien tersebut, nah kita lanjut. Nah, ini tanggal 17, kita lihat ya. Nah, tanggal 17 Juli, Mbak Wira tanya ya. Selamat malam, apa kabar? Bagaimana selama beberapa hari? Ya, jadi pembelian itu dilakukan tanggal 11. Tanggal 17 Mbak Wira tanya, gimana selama beberapa hari dampingi Kodam? Ada kejadian unik apa yang biasanya tidak terjadi kemudian terjadi? Bos galak jadi nggak galak, teman biasanya pelit nggak dan traktir jadi traktir. Biasanya kalau kenal cewek dijutekin, judes nggak ada yang mau noleh jadi ada yang mau noleh, jadi ada yang dikasih hadiah ya. Ada itu yang kenalan cewek di gym ya langsung dikasih hadiah TV. Kok bisa ya? Wallahualam, magic seperti itu cara bekerjanya ya. Silakan, saya sambil memantau kinerja Kodam yang Anda miliki. Lalu dijawab, alhamdulillah baik Mbah, yang saya amati setelah membayar Kodam untuk tuah rezekian, alhamdulillah kemarin dapat bonus dari nasabah 500.000, dapat lagi uang rokok 200.000 dan seterusnya. Jadi karena Mbah Wira adalah praktisi spesialis pembuat azimat, utamanya azimat-azimat berkodam kerezekian, maka tuah kerezekian itu cepat jalannya ya, cepat jalan. Jadi untuk azimat yang dibeli tanggal 11, tanggal 17 itu tuahnya udah jalan ya. Ini buktinya ya. Ini screen layar ya, jadi nggak akan bohong. Nah, dan sebagainya dia. Nah ini, Mbah saya minta foto fisik azimatnya dong, karena azimatnya masih di bawah Mbah Wira. Mbah Wira kirimkan ya. Silakan Pak, boleh diterawang atau dicek dulu ya. Di email juga ada, tapi dia minta yang terbaru. Mohon maaf Mbah, hasilnya kurang memuaskan. Nah, ini tanggal 25 ya. Mohon maaf Mbah, hasilnya kurang memuaskan. Langsung Mbah Wira tanya, kurangnya bagaimana Pak? Dijawab, ini tadi kan masnya kirim 100.000, saya terawang saja, jadi saya ambil 50.000. Ini murah nih, terawangannya murah nih ya. Jadi azimat ini ya bukan dan tidak ada kodamnya, alias tidak ada sosoknya. Ini isinya energi saja ya Mas. Mungkin energi dari hasil tirakat si praktisinya. Energi ini memang dimaksudkan untuk kerezekian dan sebagainya ya. Saya rasa sebelum Anda memahar ini aura Anda sudah aman kok, sudah bagus. Ini kalimatnya yang bawah ya. Jadi tidak perlu buka aura menurut saya. Power energi ini kecil dan sebagainya. Saya nggak tahu ini kecilnya power karena memang kemampuan praktisinya atau memang mantra yang tirakat dan yang dia gunakan ya hasilnya hanya sebesar dan sebagainya. Nah, jadi intinya azimat nomor 526 ini tidak berkodam. Intinya itu. Mbah Wira selalu sampaikan bahwa ketika azimat yang Anda miliki itu tidak berkodam dan dibuktikan oleh praktisi yang valid ya. Nah, ini. Nah, ini. Maka Anda boleh klaim garansi. Nah, ini.
Mbak Wira bacakan kalimatnya ya. Dan kalaupun secara sistematis kodamnya akan ada ketika sudah lunas, ya kayaknya kok agak gimana gitu ya. Jadi pengaruhnya apa buat si pemahar? Kalau saya kan meski nyicil, ya tetap saya kasih kodamnya. Kecuali tidak bayar di batas waktu yang ditentukan, barulah kodamnya saya tarik kembali. Seperti kita cicil motor atau mobil kan juga gitu. Setelah diberi DP, barang sudah bisa dibawa pulang dan bisa kita pakai. Selama belum lunas lah istilahnya, kita masih sewa. Untuk azimatnya kosong, Mbah, katanya tidak ada kodamnya. Hanya berupa energi. Jadi yang nerawang ini adalah juga praktisi, juga menjual azimat berkodam, dan juga memberikan tempo atau cicil. Ya. Oke, langsung saja. 18.01 dinyatakan bahwa azimatnya kosong, 18.02 langsung. Kalau kosong boleh garansi, Pak, tidak masalah. Ini tata caranya. Tenang saja, jual beli dengan Mbah Wira itu fair, tidak ada kecurangan. Loh Mbah, jadi gimana? Klaim garansi kah? Ingat ya, 18.01 dinyatakan kosong, 18.02 langsung Mbah Wira tawari. Gimana? Apakah mau klaim garansi? Kalau mau boleh Pak. Hanya 1 detik berselang. Kalau mau klaim garansi boleh, nggak masalah. Anti ribet, anti ruwet, anti bertele-tele ya. Jadi gimana Mbah? Apakah klaim garansi? Silakan Pak, jika mau klaim garansi. Sesuai tata cara di atas ya Pak, uang Anda yang sudah dibayarkan tidak hilang kok, tetap utuh. Penjelasan lengkap ada dalam video. Ya. Kemudian Mbak Wira tanya, apakah berarti praktisi ini juga jual azimat dengan cara dicicil? Dijawab, kalau beliau juga jualan azimat dengan dicicil Mbak, namun hanya 2 kali cicil saja. Misal harga azimatnya 10 juta, maka bisa dicicil 2 kali 5 juta, 5 juta. Bandingkan dengan video saya sebelumnya yang harganya 8 juta, Mbak Wira minta dicicil 3 kali 6 juta, lalu 1 juta 1 juta. Ya, tetap 8 juta kan jumlahnya. 6 juta untuk pertama, lalu 2 juta 2 juta. Itu pun masih ditawar, Mbah yang 6 juta boleh nggak di DP 2 juta aja. Tadi ya, screen recorder loh, nggak bohong. Bandingkan dengan Mbah Wira. Ya, kita lanjut. Oh, siap. Wah, asik juga ya, nama praktisnya siapa dan sebagainya ya. Terus kemudian intinya beliau minta, ini Mbah, kalau klaim garansinya azimat 473 gimana? Kebetulan harganya sama ya. Beliau minta di jam 18.29, 18.30 langsung Mbak Wira pas. Wait, 18.33 Mbak Wira kirim fotonya. Kan nyari dulu azimatnya, dicari dulu kan, banyak di kotaan, di tempat penyimpanan azimat. Ini foto terbaru dari 473, silahkan Anda terawang dulu Pak sebelum dibeli. Ini foto 1 menit yang lalu. Fair ya Mbak Wira, fair. Kemudian beliau minta juga nomor ini 454. Mbak, kira-kira antara 473 dan 454 bagus mana untuk kerezekian? Ya, Mbak Wira jawab, ya Anda terawangkan dulu saja Pak ke praktisi kepercayaan Anda, nanti biar dia yang menilai mana yang lebih bagus ya. Adil buat Anda, adil juga buat saya. Apakah ada Mbak foto 454? Oh ada, Mbak Wira berikan. Jadi 1841 minta, 1845 Mbak Wira berikan ya. Segera diterawangkan secepatnya. Jadi gini Pak, ini bukti bahwa ketika Anda klaim garansi itu Mbak Wira tuh nggak pernah bertele-tele. Anda minta garansi langsung Mbak Wira beri. Syaratnya satu aja, ada bukti bahwa azimat buatan Mbak Wira itu kosong. Tapi tolong, Mbak Wira minta tolong sekali lagi. Ya, ada 2 yang Mbak Wira minta tolong. 1, tolong Anda terawangkan ke praktisi yang betul-betul bermutu. Ya, tolong Anda terawangkan ke praktisi yang betul-betul bermutu. Dan yang kedua, kalau Anda klaim garansi, tolong belilah yang lebih tinggi harganya. Contoh, azimat Anda harganya 6 juta, minta klaim garansi, belilah yang 6,5 juta atau 7 juta atau 7,5 juta. Kenapa? Supaya ada ganti buat beli fisik azimatnya, fisik emasnya, sama ada buat ganti biaya sketsa. Itu aja yang Mbak Wira minta. Selebihnya free. Ya, kalau harganya pertama 6 juta lalu saya minta garansi yang harganya 7 juta, berarti bayarnya berapa Mbak? Tinggal 1 juta aja selisihnya. Nah 1 juta selisih itu loh yang Mbak Wira pakai untuk beli emas sama mensketsakan ulang azimat yang lain. Jadi kan azimat itu kan semua ada sketsanya, dan itu kan bayar orang, karena kita nggak ada kong kali kong, nggak ada kerjasama. Jadi ya bayar normal sebagaimana orang nggak kenal gitu loh. Oleh karenanya kalau beli tolong dilebih. Itu aja, 2 itu aja yang Mbak Wira minta. 1, Mbak Wira minta diterawangkan ke praktisi yang bermutu.
Yang kedua, tolong belilah, kalau klaim garansi ya belilah atau ambillah yang harganya lebih tinggi supaya ada selisih, ada sisa bagi Mbak Wira untuk beli ulang fisik azimatnya sama untuk biaya sketsa. Kita lanjut. Kalau pada klien ini harganya sama, kebetulan sama. Nah, baik Mbak, segera diterawangkan ya, tanggal 25 ya. Ini saya tanya aja, iseng aja tanya. Pak, ini jika keduanya, kan tadi azimatnya itu minta klaim garansi kan ada dua yang ditunjuk, 454 dan 473. Andai kata loh Pak, ini 454 dan 473 itu kosong semuanya, bagaimana? Masa iya 3 azimat Mbak Wira 3-3-nya kosong? Anda perlu berpikir ulang loh Pak, perlu merenung kenapa kok bisa 3 azimat buatan Mbak Wira semuanya kosong, tidak ada kodamnya. Padahal semuanya sudah di quality control dan ketiganya ada kodamnya semua. Ya. Lalu dijawab oleh klien, paham kan arah pembicaraan saya kemana? Dijawab, paham Mbah, karena praktisnya kurang sakti kah atau bagaimana? Sebetulnya saya nggak pingin ngomong ke arah sana, nggak enak saya kalau merasa paling sakti, itu nggak enak. Namun sebagaimana ketika saya nerawang azimat buatan guru saya yang tidak pernah tembus, ya jadi ini dengan catatan, jika ketiganya kosong semua, jika kelihatan ada kodamnya ya nanti ya sekalian Anda minta pertimbangan mana-mana yang bagus. Tapi kalau jika ketiganya kosong semua, maka Anda perlu berpikir, perlu merenung Pak, kenapa ya kok azimat Mbak Wira 3-3-nya kosong? Mbak Wira nggak minta macam-macam, Mbak Wira cuma minta Anda merenung, mestinya ringan ya. Kemudian klien menjadi panjang sih ya. Nah ini. Baik, untuk klaim garansinya azimat nomor 473 ya Mbah. Sudah sip dan yakin. Apakah sudah dicek benar berkodam? Sudah Mbah, namun beda praktisi. Loh, saya kan jadi curiga. Apakah sudah dicek benar berkodam nomor 473? Sudah Mbah, sudah sip dan yakin. Loh, benar sudah dicek? Benar Mbah. Ada kodamnya? Ada. Namun beda praktisi. Loh, kok beda praktisi? Kenapa? Kenapa kok nggak pakai praktisi yang pertama tadi? Kalau menurut praktisi yang tadi, apakah nomor 473 dan 454 juga kosong? Juga tidak berkodam? Dijawab, iya Mbah, kosong semua. Tidak berkodam, hanya energi saja. Loh, Mbak Wira kan kaget dong. Jangan-jangan salah ketik. Mbak Wira pastikan lagi, ketiganya benar kosong tidak berkodam, sebagaimana pesan atau pertanyaan saya di awal tadi. Iya Mbah. Jadi ini gimana Mbah? Pesannya apakah saya disuruh merenung atau bagaimana? Saya senyum aja ya. Bener ya, ketiganya dibilang kosong. Sampai saya tanyakan lagi, bener ya ketiganya dibilang kosong? Enggak Mbah, jadi gimana? Ya tidak gimana-gimana Pak. Ya saya tetap menghargai, silakan kalau mau klaim garansi sangat boleh. Mbak Wira pantang mempersulit pembeli ya. Loh, bagaimana coba? Mbak Wira nggak usah ngomong lah. Anda bisa menyimpulkan sendiri, kok bisa ya 3-3-nya itu kosong, semua azimat buatan Mbak Wira itu kosong. Kemudian setelah ditawangkan ke praktisi yang berbeda, nah ini ya, setelah ditawangkan ke praktisi yang berbeda, itu ada kodamnya Pak. Nomor 473 ini ya, praktisi yang berbeda itu ada kodamnya. Oke lah, sudahlah. Ya sudah nggak apa-apa ya, garansi tetap Mbak Wira berikan. Ya ini tanggal 25, kemudian ini ya. Ini ya tanggal 25 ya. Ini. Garansi saya terima, saya izinkan dan akan saya proses segera. Jika sudah selesai akan saya kabari. Terlepas 526 itu yang dibeli pertama tadi ya. Terlepas 526 itu nanti berkodam atau tidak, maka sudah Anda kembalikan kodamnya pada saya terima dengan ikhlas ya. Baik Mbah, terima kasih dan sebagainya. Ya ini basa-basi. Kemudian pada tanggal 27 Juli beliau saya hubungi nggak bisa Pak waktu itu. Ya. Berikut adalah nama kodam garansi Anda ya. Tolong jika berikutnya klaim garansi lagi boleh, tapi belilah yang harganya lebih mahal supaya ada sisa buat saya untuk beli emas, beli ubur rampai ritual dan ongkos sketsanya. Ini nggak dibalas Pak waktu itu. Kenapa? Karena ini Pak, Mbak udah tunjukkan. Ini ya. Nah, ini. Assalamualaikum Mbak Wira. Nah, gimana Pak? Maaf, saya chat pakai WA baru ya Mbak, soalnya HP saya hilang Mbak.
Mbak Wira screenshot. Ini ya untuk nama klaim garansinya. Oke, saya tunggu hasilnya yang 526. 526 itu yang pertama tadi yang dibilang tidak berkodam. Baik Mbak, segera dikabari. Kemudian katanya 526 ada kodamnya apa tidak Pak? Jawabannya katanya ada. Cuman belum dijelaskan dan belum disketsa, masih ikut antrian. Jadi ketika 526 ini ditanyakan ke praktisi A, katanya kosong, nggak ada kodamnya. Kemudian klaim garansi kan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Saya suruh tanya, tolong tanyakan Pak ke praktisi A sekalian. Ada nggak kodamnya? Nanti jangan-jangan kosong juga. Ditanyakan, bener kosong semua. Kemudian klien ganti ke praktisi lain, Pak. Ternyata ketiganya ada kodamnya semua. Kemudian katanya ada 2 sosok Pak, cuman belum dijelaskan. Oke, lalu Anda percaya yang mana? 526 berkodam atau 526 tidak berkodam? Katanya belum bisa memutuskan, nanti diputuskan kalau sudah lihat hasilnya. Oke ya. Nah kemudian ini hari Minggu, hasilnya masih hari Rabu Mbah, dan sebagainya ya. Nah, ini menarik. Ini Mbak Wira pengen memberitahukan. Mbak Wira tidak marah, ingat ya, Mbak Wira tidak marah, Mbak Wira tidak benci. Cuman karena memang bahasa chat itu kan tidak sama dengan bahasa mulut ya, sehingga bahasa chat itu terkesan galak, padahal sebetulnya Mbak Wira sih biasa aja. Pertanyaan saya satu saja Pak, dan seperti sebelumnya yang ternyata tepat. Jika ternyata 526 nyatanya berkodam, apa yang akan Anda lakukan? Karena kan tadi bilang tidak berkodam. Klaim garansi 2 azimat berikutnya tidak berkodam semua. Kalau ternyata berkodam, apa yang akan Anda lakukan? Berarti Anda menyia-nyiakan satu kodam yang benar-benar jodoh dengan Anda dan tetap menerima garansi. Artinya Anda beli 1 tapi minta 2. Mulai terlihat ya kenapa HP Anda kemarin hilang. Saya tidak apa-apa loh Pak, sungguh saya tidak apa-apa. Toh garansi juga sudah saya berikan. Namun hendaknya ini menjadi bahan renungan. Buat saya tidak masalah, sungguh tidak masalah. Karena saya tetap menuai karma baik dengan berdagang secara jujur. Yang saya jual benar adalah azimat berkodam. Yang ngomong nggak berkodam kan dukun lain tadi. Dan Mbak Wira pun dibilang azimatnya nggak berkodam, tanpa rewel, tanpa ribet, tanpa ruwet, langsung Mbak Wira tawarkan garansi. Mbah, mengenai klaim garansi ini bukanlah hal yang saya inginkan. Saya nerawang azimat ke praktisi lain dengan maksud cross check dan ingin lebih mengenal kodamnya. Namun ketika saya report hasil terawangannya praktisi lain ke Mbah Wira, saya malah ditawarkan klaim garansi oleh Mbah Wira apabila azimat benar-benar kosong. Ya gimana namanya orang kalau ngomong, Mbah ini isinya apa kodam, kok katanya dukun lain bukan, Mbah ini kosong. Masa saya harus ngeyel? Tambah jelek Pak image praktisi supranatural Pak kalau ngeyel ya. Maka dari itu tanpa basa-basi, anti ribet, langsung Mbak Wira tawarkan klaim. Itu maksud saya. Ya, jadi terawangannya ke praktisi lain, tapi saya malah ditawari klaim garansi oleh Mbak Wira. Ya memang gitu Pak. Ya, memang gitu. Saya tidak mau memperburuk cita praktisi yang katanya penipu, pembohong. Ya, makanya kalau memang dinyatakan kosong, saya tawarkan garansi. Kalau ternyata itu tidak kosong, ya berarti Anda menuai karma negatif, karma buruk. Karena Anda beli 1 minta 2. Gitu. Ya. Kalau saya sebagai penjual ya saya tetap karma baik. Kenapa? Karena 1 yang saya jual betul-betul azimat berkodam. Saya tidak bohong. 2, karena Anda ragu, kan berarti kan ragu tuh, minta saya terawangan ke orang lain Mbah, tapi ternyata kosong gimana? Ragu tuh. Oke, kalau mau garansi boleh Pak, garansi. Langsung cepat saya layani dan garansi. Berarti saya dapat 2 poin gitu loh. Karena saya 1 jualan jujur, 2 ketika ada yang bilang itu kosong, boleh loh Pak klaim garansi loh. Bener-bener pelayan maksimal lah pokoknya ya. Sebagai orang awam dalam hal beginian dan sebagai pembeli saya bingung Mbak, apa benar azimatnya kosong? Kan kita sebagai pembeli juga tidak mau beli kucing dalam karung. Saya jawab, iya Pak, tenang aja Pak, boleh kok Anda periksakan ke praktisi lain. Dan saya pun juga menyarankan demikian. Ya, ketika Anda tanya Mbak nomor A sama nomor B bagusan mana, Anda tanyakan Pak ke praktisi lain. Biar dia yang memutuskan. Nanti kalau saya memutuskan salah lagi. Saya bilang yang bagus A, ternyata diterang praktisi lain kosong. Mbak Wira ini ngomong yang bagus A ternyata kosong loh, salah lagi kan gitu. Jadi silakan Anda minta pendapatnya. Ternyata ketika dimintakan pendapat kosong semua katanya. Ya gak apa-apa ya. Boleh kok Anda periksakan ke praktisi, dan saya pun juga menyarankan demikian. Kewajiban saya untuk memberikan garansi juga saya tunaikan tanpa ribet, tanpa ruwet. Anda ingin garansi langsung saya berikan di hari yang sama. Cuman saya ingin jadikan sebagai bahan renungan.
Saya tidak minta apa-apa, hanya minta dijadikan bahan renungan. Apa berat permintaan saya? Jujur saya nggak enak, Mbah, kalau begini. Saya pikir apakah kodam garansi tidak jodoh? Ya kodam garansi ya jodoh, udah diberikan kok, udah diritualkan, udah dibondingkan kok. Apakah saya terkena karma buruk sehingga HP saya hilang? Ya Anda tentu bisa merenungkan sendiri. Ya nggak usah Mbak Wira jawab lah, nggak enak nanti Mbak Wira. Loh, HP hilang kok mikirnya karena kodam nggak jodoh? Wah, berat nih ngomong sama Anda ya. HP saya hilang mungkin karena karma buruk dan lain sebagainya. Oke ya, dari sini kita tahu bahwa azimat yang Mbak Wira jual dibilang tidak berkodam oleh dukun A yang juga sama-sama penjual ya. Mbak Wira nggak mau ribet, Mbak Wira nggak mau merugikan klien, langsung Mbak Wira tawarkan garansi. Klien menunjuk 2 kodam, kemudian dari 2 kodam itu tanya mana yang baik, Mbak Wira sarankan untuk tanya ke dukun yang sama, yang baik yang mana, katanya dua-duanya kosong, sehingga klien bertanya ke dukun lain, dan ternyata ketiganya berkodam. Betul nggak ketiganya berkodam? Betul ya, ini buktinya ya. Mbak Wira tuh nggak mau dusta Bapak Ibu ya, biar uangnya barokah. Ini hari Rabu kemarin baru aja azimat 526 yang katanya kosong ternyata berkodam. Ini dia kodamnya ya. Kemudian azimat nomor 473 yang katanya kosong juga berkodam ya. Usianya lumayan 8.000 tahun. Ini kodamnya ya. Nah, kemudian Mbah Wira screenshot percakapannya. Lalu Anda percaya yang mana? 526 berkodam atau 526 tidak berkodam? Dijawabkan belum bisa memutuskan. Lalu Mbah Wira screenshot baru tanya, apakah sudah bisa memutuskan? Saya memutuskan, saya percaya azimat 526 berkodam. Karena saya percaya Mbah Wira sebagai penjual jujur dan amanah sehingga tidak merugikan pembeli, apalagi mempersulit pembeli. Lalu yang mau tetap disimpan yang mana? 526 atau 473? Nggak tahu Mbah. Nggak tahu Mbah mau keep yang mana, ada saran? Ya Anda bisa bertanya ke praktisi yang Anda yakini, minta pendapat beliau untuk memberikan saran mana yang lebih baik, adil buat saya, adil juga buat Anda. Nanti kalau saya memberikan saran lalu keliru lagi kan, saya takut juga gitu ya. Hari ini saya tanya. Jujur selama didampingi Eyang dan sebagainya, saya sering mimpi dan sebagainya. Dah akhirnya intinya endingnya Mbak Wira ini nanti Pak, Anda saya dibindingkan ulang dengan azimat 526. Kemudian azimat 473 akan saya simpan sendiri. Disinilah kerugian saya sebagai penjual, yaitu kodam untuk garansi tidak bisa dijual kembali. Berarti secara keuangan saya rugi 6 juta. Tapi tidak apa-apa, jangan khawatir. Secara kepuasan pelanggan saya dapat kepercayaan dari Anda. Anda pun tidak akan menjumpai 473 beredar dimanapun. Karena memang tidak akan dijual kembali dan tidak bisa dijual kembali. Apakah Anda setuju loh Mbak Wira itu selalu tanya loh. Apakah Anda setuju Mbak? Apakah deal Mbak? Kalau deal baru transaksi. Ya kurang enak gimana sih Pak? Baik, saya kerjakan sekarang. Saya aturkan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Ya Mbah, siap. Ini Bapak Ibu ya, bukti bahwa garansi dari Mbak Wira itu benar adanya. Mbak Wira tidak ingin menjelekkan siapapun dalam kasus ini. Mbak Wira ingin kita semua ya saya, ya Anda, ya pembaca semuanya, pendengar semuanya, bahwa klaim garansi dari Mbak Wira itu ada. Anti ribet, anti bertele-tele ya. Kalau ada praktisi yang mengatakan bahwa azimat Mbak Wira kosong, langsung ya Mbak Wira kasih garansi, boleh tukar baru. Tapi ya tolonglah, saya minta harganya dilebihin supaya ada sisa untuk beli azimat, beli sketsa ya, minimal itulah. Beli borampil untuk ritual dan sebagainya gitu ya. Mana ada tuh orang yang menjual dengan garansi seperti ini. Dan kalau kodam Anda mati dalam bertugas, jangan khawatir, garansi pun juga tetap berlaku. Sama, boleh tukar gratis ya, yang lain. Syaratnya ya tadi, tolong kalau beli lagi dilebihi ya, supaya untuk klaim garansi itu ada sisa buat saya beli fisik emasnya sama beli sketsanya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya, ada kurang lebihnya Mbak Wira betul-betul mohon maaf. Untuk klien yang Mbak Wira jadikan contoh, Mbak Wira doakan sehat selalu, banyak rezeki, lancar urusannya, tercapai targetnya. Kemudian bagi Anda semua yang masih ragu ingin membeli azimat di Mbak Wira, silahkan jangan sungkan untuk chat, jangan sungkan untuk bertanya, supaya tidak sampai ada kesalahpahaman seperti yang sebelumnya tadi, yang ini yang ini ya. Lain kali Mbak kalau ngecat dengan tempo cicil, di awal disebutkan kalau yang dikirim cuma nama kodam saja, azimatnya dikirim setelah lunas ya. Supaya tidak terjadi seperti ini, tolong tanya ya, kalau ada yang bingung tolong ditanyakan ya. Meskipun sudah ada ya penjelasannya, tapi ya tetap ya, namanya orang itu kalau
nggak paham ya harus tanya, daripada ada penyesalan di belakang. Ada kurang lebihnya Mbak Wira betul-betul mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.